Al-Ankabut ayat 60, Toha 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya atau makanan kebutuhannya, Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. Kami Allah yang menjamin rezekimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Wabtaghu min fadlillah, kita bukan mencari tapi menjemput. Kalau mencari antara ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu. Istrinya di Geger Kalong Hilir, ada jemput di Geger Kalong Girang. Tidak ketemu dengan istrinya, bukan tidak ada, tapi salah jemputnya. Jangan risau dengan rezeki kita. Risaulah satu, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya berkah. Gara-gara niatnya salah, caranya salah. Rezekinya ketemu, berkahnya hilang, cilaka. Kalau berkahnya hilang, tidak ada kebaikan dari rezeki kita. Jelas hadirin? Yang kita perlukan kan keberkahannya, bukan rezekinya, karena rezekinya sudah ada. Dan rezeki itu tidak harus sesuai dengan jalur yang kita tempuh. Kerjanya ini, rezeki bisa di mana? Tidak harus, beda rezeki dengan gaji. Kalau gaji dari kantor, jumlahnya tetap, waktunya, tapi rezeki kan luas. Dari Allah lewat mana saja, diantaranya lewat gaji. Makanya jangan risau gaji kecil. Risaulah kalau tidak barokah. Gaji kecil, adek punya gaji tidak? Enggak. Punya gaji tidak? Tidak. Punya gaji tidak? Tidak. Ya, masih hidup. Punya gaji tidak? Ada. Banyak yang tidak jelas gajinya, tidak jelas tabungannya, hidupnya terus beranak, karena Allah yang ngasih. Yang kita cari itu keberkahan. Nanti dari mana saja, dan tidak harus wujud dalam bentuk uang. Kita mau beli, tiba-tiba ada yang membayarkan, itu Allah yang bayarkan. Lewat siapa? Kita mau ke dokter, kata dokter, nggak usah bayar, hari ini memang saya ingin menggratiskan. Kenapa kena dokter itu? Allah. Kita sakit gigi, ada yang nyabut kemana-mana bawa tang, sini, nah itu beda urusan. Oh ya, beli kendaraan, tiba-tiba ada yang ngebayarin, ada punya hutang, tiba-tiba yang ngutangin ke kita malah udah nggak usah dipikirkan, halal, beres. Jadi tidak harus bentuknya sesuai dengan keinginan. Tiba-tiba anak dimudahkan urusan, dapat beasiswa, itu sama, hadirin. Jadi jangan ngatur Allah lah tentang rezeki mah, lempeng saja. Betulan hadirin. Ini maaf sekali ya, di antara yang hadir ini mungkin keperluan bulanan saya lebih besar daripada siapapun. Alhamdulillah dititipi anak 11. Kalah kan semua? Ada bagaimana? Belum kan? Cucu 8. Bisa dibayangkan hadirin,
keluarga 2, Bandung, Jakarta. Untuk biaya dakwah juga besar sekali, ya. Dan saya tidak tahu tuh dari mana rezekinya. Ngalir saja. Betul hadirin, ini mungkin takdir saya seperti ini dengan beban kehidupan sebesar ini ya. Mungkin untuk membuktikan bahwa asli tuh saya tidak capek mikirin apa yang bakal saya dapatkan. Sibuk saja sekuat tenaga, patuh sekuat sebisanya dengan apa yang Allah perintahkan, walaupun jatuh bangun. Itu cukup. Saya belajar dari kuda. Kuda itu gak bisa keluar dari kandang kecuali dikeluarin. Suatu saat kemarau, berat, rumput di sekitar eko pesantren kering. Aduh, kami yang berpikir keras, kuda cuman ngangguk-ngangguk aja, ngarit gitu ada. Betul-betul berat tuh 2 tahun yang lalu. Takdirnya diundang ikut Dirgantara, pameran Dirgantara di Husein, Lanud Husein. Melihat kuda di sana, kata pimpinan di sana, silakan saja kalau perlu rumput. Saudara tahu kan lapangan terbang, rumput bungkul hadirin. Masya Allah. Diberi izin motong rumput di sana, cukup kuda. Yang lebih dramatis lagi sapi. Di sini 35. Sapi di Selandia Baru yang milik Pak Reza Abdul Jabbar itu 3.500. Sedangkan rumput tumbuh hanya di musim panas. Musim dingin tidak tumbuh. Apa yang terjadi? Punya tanah 950 hektar dan itu harus dibagi-bagi. Mana yang untuk rumput, mana untuk jagung, mana untuk berbagai tumbuhan lainnya. Untuk apa? Karena pada waktu musim dingin rumput tidak tumbuh, ada jagung, ada salada dan berbagai. Maha suci Allah. Sapi emang gak banyak mikir. Saya lihat bagaimana supaya rumput tumbuh, helikopter terbang ngasih pupuk. Datang traktor, Masya Allah, demi sapi. Oh asli nih hadirin. Ya Allah, sapi musim dingin harus makan enak. Petani itu nanam ya. Jadi jangan risaulah. Gajah tidak sekolah segitu gemuknya. Ikan paus sehari perlu 3,5 ton hadirin makanannya. Dibuat oleh Allah mulutnya lebar. Sebab kalau mulutnya kecil bisa kram itu. Kenapa paus manyun kram? Coba kalau mulut paus kecil ngegayam semua, bisa rontok nih. Masuk. Ikan-ikan kecil ngumpulnya karena ada plankton. Makhluk-makhluk kecil ngumpul makan itu. Dan planktonnya itu tertarik kepada pipisnya paus. Jadi muter. Paus pipis dimakan plankton, plankton dimakan ikan kecil dimakan paus. Artinya paus makan ya kencingnya sendiri. Atau kencing di laut mau berapa liter ada. Diatur semuanya. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Harusnya kan stres, benar? Bingung. Ini teh Allah teh gimana? Makanan kami terbang semua. Faktanya tetap nyamuk yang nyamperin. Sebab kalau cecak harus nyari nyamuk, kapan makannya? Turun ke injak, jalan ke sana kesedot vakum cleaner. Turun ke nyebrang ke lindes. Ya, kapan makannya ya Allah? Mau ke selokan dipatuk ayam. Beres. Ini benar hadirin ya. Jadi saya itu ingin sekali kita tuh jelas bahwa kita kerja itu adalah ibadah, bukan nyari uang. Anak-anak saya udah ada rezekinya masing-masing. Dan itu bukan ciptaan saya. Masya Allah. Kalau ini udah yakin, tenang adanya,
kita cari keberkahannya. Kalau udah dikasih, syukur. Kalau sedang ditahan, sabar. Kalau diambil, ridho. Lihat yang lain, tidak boleh iri. Begitu. Lihat yang kaya, jangan kagum. Itu juga milik Allah. Lihat yang miskin, jangan merendahkan. Lihat di SMM, di super minimarket Darut Tauhid yang belanjaannya banyak. Lama enggak tuh pemeriksaannya? Kan? Lama tidak? Bandingkan dengan yang beli permen satu, lama tidak? Nah itulah orang miskin, ya. Polonyot hisabnya tuh. Model-model yang banyak kendaraan, banyak ini, lama tuh dihisabnya. Termasuk yang banyak istri, lama itu. Saya lebih lama daripada Ustadz Mulyadi. Tapi Ustadz Arifin Ilham lebih lama lagi yang semuanya dihisab. Miskin di dunia sebentar ya nggak apa-apalah. Yang penting ikhtiar, betul? Dan nggak mungkin semuanya kaya. Ringan hisabnya. Pernah dengar ibu-ibu yang rumahnya sederhana di Perumnas? Mah, ibu, kamu malu nggak rumah kita paling sederhana di komplek ini? Nggak dibangun, masih asli. Alhamdulillah Pak. Yang lain mah tidak punya rumah, kita punya rumah. Ya tapi paling sederhana. Alhamdulillah Pak. Enak rumah sederhana begini. Enak apa? Susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Enak rumah sederhana. Apa enaknya? Tidak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Cuman ada bangku 2 yang enak rumah sederhana. Kenapa enak? Gampang ngurusnya. Ngepel juga tinggal set pakai kaki, muter-muter beres. Enak rumah sederhana Pak. Kenapa enak? Tidak diminatin maling. Rumah kita kan nggak ada kuncinya. Maling masuk juga, prihatin. Malah sedekah dia. Enak rumah sederhana Pak. Apa enaknya? Ringan hisabnya. Coba, gelas 2, piring 1, itu juga tinggal setengah. Orang yang miskin sederhana, ringan. Berapa lama sih di dunia ini, benar? Tapi di akhirat, kalau dia ridho dan tetap menyempurnakan kewajibannya, pasti Allah cukupi, ya. Hanya memang keinginan dunianya mungkin yang dibatasi. Jadi gimana nih, mau kaya atau miskin? Tetap ya mau kaya. Saya emang nggak mau. Saya hanya mau cukup. Perlu buat makan, cukup. Buat anak sekolah, cukup. Buat beli kendaraan, cukup. Buat ganti rumah, cukup. Buat ke Mekah, buat sedekah 20 miliar. Ya, mau ngapain kaya? Mau makan kaya, nggak jelas ya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Kaya lagi dasar pengen. Terima kasih. Ada yang akan ditanyakan?